Kita bisa bangkit berdiri, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk keindahan, untuk anugerah-Mu Tuhan. Semua itu hanya karena Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk lebih dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin.
tinggal dalam hadirat Tuhan. Pakai waktu yang terbatas ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, tinggal dalam hadirat-Mu, itulah kesukaan kami. Oh, anugerah
beribadah bersama-sama. Terima kasih. Kami mau pastikan, kami mau duduk diam mendengarkan perkataan-Mu. Karena kami percaya perkataan-Mu, firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu menguatkan iman kami, firman-Mu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada, firman-Mu membuka jalan-jalan yang tertutup, firman-Mu membuka tingkap langit dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, termasuk setiap orang yang mengikuti ibadah ini secara live di IG Live. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup menjamah semua orang, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, siap menerima berkat dari firman-Mu dan urapan yang baru, untuk kami juga bisa memberkati banyak orang di sekeliling kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan, sama-sama dengan saya berkata amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk tim praise and worship. Haleluya. Shalom. Seperti biasa selalu saya minta saudara kasih kedipan mata kanan kirinya, tanda saudara nggak tidur, tanda saudara ada di sini semua ya. Bukan main mata tapi kedipan mata, puji nama Tuhan ya. Haleluya. Apa kabarnya saudara? Luar biasa apanya? Ya, termasuk saudara yang mengikuti secara live streaming, juga anak-anak apa kabar? Dan saudara yang sering mengikuti rekaman, saya memotivasi mulai minggu depan ikuti di jam yang sama ya, jadi bukan mengikuti rekamannya. Walaupun percayalah bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan, jamaah Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tetapi kalau saudara mempersiapkan diri setidaknya setiap hari Minggu di jam yang sama dan saudara ikut ibadah, sekalipun mungkin karena satu dan lain hal saudara bisa hadir on-site di sini, saya percaya kalau tetap di real time-nya saudara ikut, pasti ada sesuatu yang khusus yang Tuhan akan berikan buat saudara ya. Kondisi sekarang memang tanpa sadar membuat kita dari tidak biasa menjadi biasa. Awal-awal pandemi ibadah secara online, banyak orang, bahkan semua orang yang biasanya beribadah komplain, merasa aneh ibadah secara online. Tetapi karena berkepanjangan, akhirnya orang mulai terbiasa ibadah online dan tidak terbiasa untuk ibadah offline seperti ini. Dan akhirnya juga orang biasa menunda. Kalau dulu tidak menunda-nunda ibadah, atau dulu juga merasa asing kalau nonton rekaman ibadah karena hanya seperti tontonan. Tapi hari-hari ini itu menjadi hal yang biasa. Ya, ibadah hanya seperti tontonan, tidak bedanya menonton acara-acara yang lain. Oleh sebab itu hati-hati dengan fenomena-fenomena yang sepertinya tak terhindarkan ini. Semuanya tergantung kondisi hati kita. Itu sebabnya ada firman Tuhan berkata juga untuk kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kiranya hati kita itu tidak terpengaruh dengan fenomena atau apapun yang terjadi sekeliling kita. Kalau ada istilah di Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka, begitu. Hati kita juga begitu ya. Sekali hati kita itu cinta sama Tuhan, apapun keadaan yang kita cinta sama Tuhan. Sekali hati kita itu sungguh-sungguh berpaut sama Tuhan dan kita sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan, maka apapun keadaannya kita sungguh-sungguh akan terus mengikut Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mohon maaf hari ini karena ada atau terjadi gangguan konektivitas kepada jaringan YouTube, maka hari ini melalui IG Live ya, dan tentu akan direkamnya di IG TV, bisa diikuti kemudian ya. Ayo kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-6. 2 Samuel pasal 8 ayat ke-6, saya mengajak untuk kita baca sama-sama. 2 Samuel pasal 8 ayatnya yang ke-6. Semua sudah dapat? Di layar juga ada ya. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang
Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi apa? Kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kita mau ulangi lagi di bagian yang akhir ya, sebuah pernyataan yang luar biasa yang seringkali kita abaikan begitu saja. Kita mau baca sekali lagi ya, mulai kata Tuhan di situ. 1, 2, 3. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kita ganti kata Daud di sana dan ia itu dengan kata kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi Daud, tapi Tuhan juga mengasihi saudara dan saya. Percaya kata amin. Dan kalau Tuhan menyertai dan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun Daud berperang, Tuhan yang sama, Yesus Kristus, Dia juga akan memberi kemenangan kepada kita kemanapun kita pergi berperang. Katakan amin. Kita baca dan menyebut kita sendiri ya. 1, 2, 3. Tuhan memberi kemenangan kepada saya kemanapun saya pergi berperang. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ada begitu banyak ayat lain di dalam Alkitab, kalau saudara nanti bisa cari, yang menegaskan tentang hal ini. Menegaskan tentang bahwa Daud selalu menang perang. Tidak heran kenapa Daud selalu menang perang, karena memang tadi kita sudah baca sama-sama dan kita baca dengan kalimat aktif supaya berlaku juga, kita akui pasti berlaku juga untuk diri kita bahwa Tuhan selalu yang memberikan kemenangan kemanapun Daud pergi berperang. Nah, artinya apa saudara? Artinya selama Daud hidup, kalau tadi dikatakan kemanapun ia pergi berperang. Selama Daud hidup, memang selalu ada peperangan yang harus dia hadapi. Selama Daud hidup, kemanapun dia pergi di dalam hidupnya, dia selalu harus hadapi yang namanya perang. Dan Daud luar biasanya selalu menang. Berapa kali pun dia perang dengan siapapun lawannya, Daud selalu menang. Nggak peduli lawannya yang sama itu lagi. Kalau kita baca di Alkitab, salah satu lawan yang selalu aja berperang melawan Daud adalah bangsa Filistin. Baru selesai menang lawan bangsa Filistin, nggak lama kemudian perang lagi sama bangsa Filistin. Menang lagi, nggak lama perang lagi sama bangsa Filistin. Generasi berikutnya dari bangsa Filistin nggak pernah merasa puas. Kok kalah terus? Nenek moyangku kok kalah sama Daud? Mereka generasi yang baru perang lagi sama Daud, tapi mereka terus kalah, alias kembali Daud yang selalu menang. Nggak perlu dilawannya lawan yang beda, nggak perlu dilawannya lawan yang sama. Daud selalu menang. Bapak Ibu, bukankah setiap hari kita juga berperang? Bukankah setiap hari kita juga berperang lawan masalah kita? Memang saat ini kita tidak seperti Daud melawan bangsa A, bangsa B, bangsa C. Tapi tanpa disadari kita melawan masalah-masalah kita. Kita melawan masalah-masalah kita yang kadang hinggap dalam tanda kutip di orang-orang sekeliling kita. Seringkali masalah yang kita hadapi atau perang terhadap masalah kita hadapi juga bukankah sama seperti Daud, yaitu masalah yang sama. Masalah yang ini selesai, nggak lama kemudian masalah yang sama tiba-tiba muncul lagi. Kekecewaan yang sama, kekhawatiran yang sama muncul lagi. Termasuk bicara marah kepada orang yang sama. Dia lagi. Bukankah seringkali itu yang muncul? Kekesalan yang sama dalam hidup kita selalu kita hadapi. Di samping ada hal-hal dan atau masalah yang baru. Saudara, saya mau tegaskan, memang inilah hidup. Inilah memang hidup itu ya seperti itu. Selama kita hidup, memang kita harus berperang. Kapan kita bisa berhenti berperang? Kalau kita sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi saudara, jangan pernah ingin berhenti berperang ya. Kalau saudara ingin berhenti berperang, berarti sama dengan kita ingin apa? Pulang ke surga. Ada yang mau pulang ke surga hari ini? Loh, kok nggak mau?
saudara? Siapa yang mau kalau meninggal masuk surga? Angkat tangannya. Ada yang masih ragu-ragu? Karena saudara pasti tahu. Saya akan bertanya berikutnya, siapa yang mau hari ini masuk surga? Maka saudara berani tangannya. Siapa yang kalau meninggal, saudara mau masuk surga, tapi meninggalnya entah kapan-kapan gitu. Ayo, angkat tangan. Ya ada yang mau juga. Saudara, selama kita hidup, kita itu pasti harus hadapi yang namanya masalah, yang namanya berperang. Ya, jadi jangan pernah berhenti mau berperang. Berarti kalau kita berhenti berperang, kita siap untuk pulang ke rumah Bapak. Nggak heran juga ya, banyak orang bilang gini kan, wis aku mau mati aja karena udah nggak tahan sama masalah. Ya, kita sering dengar itu. Jangan-jangan ada dari antara saudara pernah dalam hati atau mungkin terucap, wes aku mati aja, pusing aku sama masalah ini. Karena memang betul, orang itu lebih hebat yang berani hidup atau berani mati sebetulnya. Hah? Berani hidup, karena hidup itu sulit, saudara. Betul. Tapi kadang orang suka salah kan. Dia loh hebat, dia berani mati loh. Berani mati itu karena takut hidup, saudara. Karena hidup itu lebih menakutkan daripada kematian. Karena kalau udah mati, udah nggak ada rasa apa-apa. Mati udah nggak bisa apa-apa. Mati nggak harus hadapi apa-apa. Kecuali matinya bukan di dalam Tuhan, dia harus hadapi api sisaan kekal itu. Tapi kembali ke sini, saudara. Mari hari ini kita ikuti teladan dari Daud. Apakah Daud pernah pusing dengan lawan lama, lawan baru, musuh lama, musuh baru? Nggak pernah. Kalau kita baca, Daud nggak pernah pusing melawan siapa. Filistin lagi datang, kesel dia, enggak. Kenapa? Karena dia nggak pernah ambil pusing itu. Yang menjadi fokus dia adalah bicara tentang setiap kali dia perang, siapapun lawannya, dia akan menang lagi. Setiap kali dia perang, dia tahu persis dia akan menang lagi. Setiap kali dia perang, dia tahu persis akan ada mujizat Tuhan lagi. Karena dia tahu kemanapun dia pergi, Tuhan akan beri kemenangan kepada dia. Saudara, mari kita ambil teladannya dari Daud supaya nggak pusingin dengan masalah apa lagi yang kita datang pada kita, kekecewaan apa lagi yang datang pada kita, problem apa lagi yang datang pada kita, sakit penyakit apa lagi yang datang pada kita, mau sakit lama, sakit baru, sakit yang tahunan kembali datang sama kita. Jangan ambil pusing, tapi fokuslah bahwa setiap kali, justru setiap kali masalah itu datang, justru setiap kali sakit penyakit itu datang, justru setiap kali kekesalan atau apapun itu persoalan itu datang, kita tahu setiap kali persoalan itu datang, setiap kali kita perang terhadap persoalan itu, kita akan menang lagi. Setiap kali ada penyakit itu datang, kita akan sembuh lagi, kita akan mengalami mujizat lagi. Yang percaya katakan Tuhan, percaya katakan amin. Itulah sebabnya Daud sekali lagi, dia tidak pernah pusing. Dia selalu masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi, perang lagi, perang lagi, perang lagi. Setiap itu dia akan tahu, dia akan menang lagi, dia akan menang lagi, dia akan menang lagi, dia akan dapat mujizat lagi, dia dapat mujizat lagi, dia dapat mujizat lagi. Dan itulah hidup. Ada banyak orang seringkali, Tuhan aku minta mujizat, terus yang datang masalah. Loh, aku tuh minta mujizat kok datang masalah, Tuhan. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Mujizat akan terjadi dimulai dari masalah yang kita hadapi, dan mujizat terjadi untuk kita bisa mengatasi masalah kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi hati-hati ketika kita berdoa minta sama Tuhan. Tapi sekali lagi, hidup ini nggak akan pernah nggak ada masalah. Firman Tuhan di bagian lain berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada kesusahannya lagi. Jangan kita bersedih dan jangan kita debat kenapa, tapi justru kita bisa melihat dari sisi pandangnya Daud. Dia tahu kalau besok ada lawan lagi, kalau besok perang lagi, berarti Tuhan sudah siapkan kemenangan lagi buat dirinya. Amin. Itulah sebabnya Rasul Paulus sendiri juga berkata bahwa hidup ini adalah seperti atau sama dengan perlombaan. Tiap hari ada lomba, tiap saat bahkan berlomba, dan setiap perlombaan itu, hidup kita itu perlombaan, dan setiap perlombaan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Rasul Paulus mengajak supaya kita ambil pilihan, keputusan, percaya bahwa marilah
kitalah yang jadi pemenang dari setiap perlombaan yang kita hadapi setiap harinya. Amin. Kita akan menang setiap harinya. Aminnya rada kepeksa. Kenapa? Karena seringkali bukankah yang kita alami bukan menang. Kita sadar setiap hari memang kita pada setiap saat ada perlombaan yang kita mesti jalani. Tapi sayangnya nggak semua perlombaan dalam hidup ini kita menang. Seringkali bahkan kita kalah. Saudara bilang amin ya, karena saya tanya amin, dia mengamin-aminkan diri. Nggak apa-apa. Tapi hari ini bukan hanya sampai di situ. Biarlah bukan hanya omongan saja, tapi benar-benar terjadi dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa sampai ada pernyataan di firman Tuhan yang tadi juga kita baca? Kenapa Tuhan selalu memberi kemenangan kepada Daud? Kenapa Tuhan selalu memberi kemenangan kepada Daud di dalam hidupnya selama hidup Daud itu berperang lawan siapapun? Kenapa? Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pilih kasih, saudara. Tuhan itu yang kasihnya sama rata kepada semuanya. Tapi kalau kita memperhatikan kepada orang-orang tertentu, ini istilah saya aja ya, kita bisa merasakan hati Tuhan itu seperti dalam tanda kutip kepincut. Apa tuh kepincut ya? Sudah ngerti lah ya. Kepincut dengan si A, dengan si B, dengan si C, dengan si D, dan beberapa yang enggak ke semuanya. Tuhan mengasihi semua dan tidak ada pilih kasih. Tapi Tuhan juga nggak bisa menutup-nutupi. Terlihat dari di dalam Alkitab ceritanya bahwa ada sesuatu yang begitu berkesan di hati Tuhan kepada orang-orang tertentu. Salah satunya adalah kepada Daud. Bukan satu-satunya ya, tapi salah satunya kepada Daud. Kenapa saudara? Dan karena ada rasa tertentu yang Tuhan tujukan kepada Daud, makanya sampai ada pernyataan Tuhan memberi kemenangan, selalu menang kemanapun Daud pergi berperang. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, Daud mengakui dan percaya bahwa Tuhan itu adalah gembalaku. Ada sebuah pernyataan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Siapa di sini yang mau mengakui bahwa Tuhan Yesus itu gembala saudara? Bisa sampaikan tangan? Semua mengakui. Tapi kita mau periksa saudara. Mungkin saudara merasa, ya udah dari dulu aku mengakui bahwa Tuhan itu gembalaku. Tapi hari ini kita mau periksa, sungguhkah Tuhan Yesus itu gembalaku? Benar enggak sih? Kita mau periksa ya. Buka sama-sama saya di Mazmur 23 ayat yang pertama. Mari kita periksa. Betul enggak? Kita mau baca dulu ya. Ayat pertama, ayat 1a. Sebuah pengakuan dan kepercayaan Daud kepada Tuhan. Kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Sampai di situ. Bapak Ibu, Mazmur 23, satu perikop ini sangat terkenal dimanapun, sering dikhotbahkan di berbagai ibadah, mulai dari ibadah duka cita sampai ibadah sukacita kelahiran, ibadah apapun ini seringkali dikhotbahkan. Tapi hari ini kita mau periksa dengan segala kerendahan hati, karena kita tahu ternyata gara-gara sebuah pernyataan pengakuan kepercayaan Daud kepada Tuhan dengan berkata Tuhan adalah gembalaku, itulah sesungguhnya kunci kenapa hati Tuhan kepincut sama Daud, dan sampai Tuhan berkata kemanapun Daud pergi berperang aku akan beri kemenangan. Biarlah itu berlaku kepada saudara dan saya. Kemanapun kita pergi menghadapi masalah-masalah kita, Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita yang percaya kepada namanya. Kenapa saudara? Saudara, ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, itu mempunyai arti yang begitu dalam, di mana Daud bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu ada. Daud bukan hanya percaya bahwa Tuhan yang ada itu adalah Tuhan yang baik. Tidak berhenti sampai di situ, tapi Daud benar-benar percaya bahwa Tuhan yang
Artinya apa? Artinya Tuhan itu pasti akan membahagiakan dirinya. Itu loh pernyataan Tuhan adalah gembala. Itu arti gembala itu seperti itu. Di zaman itu dan di Israel, gembala itu memang luar biasa. Ketika kami sempat Tuhan izinkan pergi ke sana, diceritakan di tempat-tempat itu bagaimana seorang gembala menggembalakan domba. Nilai gembala luar biasa, saudara. Dan seringkali kita sudah sebut Yesus adalah gembala agung, ditambah kata agung di dalamnya. Tapi tanpa kata agung pun di belakangnya. Arti gembala itu seperti yang Daud perkatakan, di mana Daud benar-benar yakin bahwa Tuhan itu cinta. Makanya saya sering ajarkan juga kepada anak-anak muda yang begitu gampang ngomong kepada seseorang yang dikagumi, I love you, aku cinta padamu. Kalau ditanya, kenapa kamu cinta sama dia? Ya habis hobinya sama, suka nge-game bareng, makan bakso bareng, berenang bareng, jalan-jalan bareng, ngafe bareng. Makanya aku cinta sama dia. Tanpa disadari semua pernyataan arti kata cinta yang disebutkan semuanya egois. Karena aku merasa bahagia kalau aku dekat dia, aku bisa nge-game bareng, aku bisa ngafe bareng, bisa ngebakso bareng, bisa olahraga bareng, aku bahagia. Makanya aku cinta dia. Pertanyaannya, apakah dianya juga bahagia? Seringkali kita abaikan. Arti kata cinta sesungguhnya ketika kita bilang aku cinta sama kamu, itu sebuah pengakuan dan pernyataan dan sebuah jaminan, karena aku mau membahagiakan kamu. Aku rela berkorban demi kamu bahagia. Daud tahu persis bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang demikian adanya. Tuhan yang mempunyai arti gembala. Gembala itu sering mengorbankan dirinya hanya untuk domba-dombanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi, sebutan gembala itu sesungguhnya nilainya sangat tinggi. Gembala adalah pribadi yang 100% hidupnya untuk kebahagiaan domba-dombanya. Gembala adalah pribadi yang selalu menomorsatukan dombanya, bahkan dibanding dengan dirinya sendiri. Tidak heran kalimat berikutnya Daud berkata apa? Takkan kekurangan aku. Artinya apa? Artinya Daud mau bilang tuh begini, karena aku percaya Tuhan itu gembalaku, yaitu pribadi yang selalu menomorsatukan domba-dombanya dibandingkan dirinya sendiri. Karena aku percaya Tuhan itu adalah gembala, yaitu pribadi yang selalu mau melihat dan terjadi kebahagiaan atas domba-dombanya, maka tanpa ragu aku berkata, takkan kekurangan aku. Artinya apapun yang Daud butuhkan, pasti akan Tuhan kasih, pasti akan gembala kasih. Dan selanjutnya kalau kita lihat di ayat 2 dan selanjutnya, dikatakan Daud menegaskan lagi supaya saudara dan saya itu mengerti betul arti kata gembala. Dikatakan oleh Daud, Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan Tuhan menuntun aku ke air yang tenang. Artinya apa, saudara? Kadang kita cuma berpikir, wah ada padang rumput hijau, Tuhan bawa kita, terus bisa tidur-tiduran enak di sana, terus ada air yang tenang, sungai, Tuhan bawa ke sana, kita bisa main-main air di sana, bisa berenang di sana, minum airnya segar, dingin. Mungkin sebatas itu, tapi hari ini izinkan saya untuk mengajak saudara mengerti apa yang Daud ingin kasih tahu buat kita semua. Saudara, Daud itu ingin kasih tahu bahwa seorang gembala seperti Tuhan yang dia akui itu, sebagai gembala Tuhan itu bukan sekedar ngajak domba-dombanya lalu keluar dari kandang, yuk jalan-jalan, lagi jalan-jalan, ketemu padang rumput yang hijau, nah kelihatannya enak nih di sini, ayo domba-domba, yuk kita berbaring, yuk tiduran, kita istirahat dulu ya di sini. Sebagai gembala, Tuhan tidak sekedar setelah itu, ayo bangun, yuk kita jalan lagi, jalan, ketemu sungai, kayaknya bagus ya sungainya, wah bersih airnya, segar airnya, tenang airnya, ayo kita main, kita santai sejenak di sungai ini ya. Nggak
gitu saudara ceritanya. Tapi Daud kasih tahu bahwa sebagai gembala, Tuhan itu ternyata sebelum membawa domba-dombanya ke padang rumput hijau, sebelum membawa domba-dombanya ke air yang tenang, dia udah survei dulu. Tuhan udah cek dulu. Ini ada padang rumput yang hijau, Tuhan cek dulu. Bener enak gak sih kalau domba-domba dibawa ke sini dan disuruh berbaring di sini? Jangan-jangan kelihatannya aja padang rumput hijau, tapi ternyata setelah dibuat tiduran gak enak, sakit semua karena banyak kerikil gitu di dalamnya, gak kelihatan. Jangan-jangan lagi tiduran banyak semut ternyata di dalamnya. Jangan-jangan lagi enak-enak tiduran, tahu-tahu diterkam oleh binatang buas yang ada di sekelilingnya. Tuhan yang Daud menggambarkan sebagai gembala ini adalah Tuhan yang apa? Yang mengecek dulu. Tuhan yang memastikan dulu sebagai gembala. Sehingga ketika domba-domba itu diajak ke situ, dia sebagai gembala sudah memastikan pasti enak domba-dombanya di situ. Demikian juga dengan air yang tenang. Dia sebagai gembala, dia memastikan dulu ketika ada sungai, tidak hanya sekedar tampaknya bersih dan tampaknya segar dan tampaknya aman-aman saja. Dia coba dulu minum, apakah airnya beracun atau enggak, apakah airnya pahit atau enggak. Dia coba dulu di situ. Apakah mana bagian yang dangkal, mana bagian yang dalam, supaya nanti ketika domba-dombanya dibawa ke situ dia bisa kasih tahu, jangan ke situ, yang situ dalam, yang sini aja ya. Jangan ke sebelah situ dasarnya walaupun dangkal, tapi di situ banyak batu-batu di bawahnya nanti luka-luka semua. Jangan ke situ, yang situ arusnya agak deras ya. Gembala yang Daud mau kenalkan kepada kita pada pagi hari ini adalah gembala yang sampai demikian adanya. Gembala yang selalu mau memastikan dombanya itu bahagia. Bapak Ibu Saudara, semuanya dipersiapkan dan diperiksa dulu. Dan sekali lagi, itulah gembala. Dan Daud mengakui bahwa gembala yang demikian adalah Tuhan Allah Israel. Daud mempercayai sebagai gembala. Dan memang seperti itulah Tuhan kita Yesus Kristus sebagai gembala kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, banyak orang yang merendahkan arti kata gembala. Apa buktinya? Buktinya ada banyak orang, apalagi hari-hari ini, ketika lihat ada orang yang baru berbuat baik sedikit saja, dengan mudahnya Pak Gem, Bugem. Banyak orang menyebut Pak Gem dan Bugem kepada orang-orang yang dilihat baru berbuat baik sedikit, disebut Pak Gem dan Bugem. Sebaliknya juga bahkan ada banyak orang yang sesungguhnya suka dan pengen disebut dipanggil Pak Gem dan Bugem. Walaupun ketika dipanggil, awas ada Pak Gem dan Bugem datang, bisa aja kamu, tapi di hatinya senang. Keren gitu loh rasanya dipanggil Pak Gembala dan Bu Gembala. Jujur aja nih saudara ya, jujur aja. Setiap kali ada yang manggil saya Pak Gembala, saya stres sesungguhnya dalam tanda kutip. Kenapa? Karena saya ngerti betul arti kata gembala itu. Dan saya harus jujur, kami jauh dari arti kata gembala itu sesungguhnya. Oleh sebab itu, saya lebih senang kalian panggil nama saja. Karena arti gembala itu dalam, saudara, nggak main-main. Tetapi saudara, poin hari ini bukan soal itu. Tapi poinnya bukan soal manggil saya atau manggil rumah dia, bukan. Maksud saya poin hari ini, sudahkah kita mengenal dan mengakui Yesus sebagai gembala sama seperti Daud mengakuinya? Ataukah jangan-jangan selama ini kita mengakui Yesus sebagai gembala tidak lebih seperti kita memanggil si A, si B, si C dengan sebutan Pak Gem dan Bu Gem? Bapak Ibu, kenapa Tuhan
begitu terkesan hatinya kepada seorang Daud. Karena sekali lagi Tuhan bisa melihat Daud mengakui Yesus sebagai gembala pribadi yang sangat dan 100% mencintai dia dan selalu mau membahagiakan Daud. Itulah sebabnya Daud selalu berkata, takkan kekurangan aku. Bapak Ibu Saudara, saya percaya dan mengajak, mari mulai hari ini kita mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah gembala yang bukan sekedar pakem dan bukan, tapi Yesus sebagai gembala seperti Daud mengakuinya. Maka percayalah, kita akan menang kemanapun kita pergi berperang. Sama seperti Daud diberi kemenangan kemanapun dia pergi berperang. Apapun peperangan hidup kita, siapapun lawan kita. Siapa lawan kita hari-hari ini? Lawan COVID, lagi rame lawan chip 666, lawan lockdown, lawan new normal, whatever, apapun juga. Percayalah, selama kita selalu berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemanapun kita pergi, Tuhan memberi kita kemenangan. Amin. Tutup Alkitab. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Benar Tuhan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Kita katakan lagi, karena Tuhan adalah gembalaku. Saya undang semua bisa bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Benar Tuhan ini pengampunan anak-Mu. Di padang yang berumput hijau.
gembala yang selama ini kita taruh kepada pribadi Tuhan Yesus. Kalau kita tahu ternyata begitu rendah arti atau nilai seorang gembala yang kita lekatkan pada pribadi Yesus selama ini, kita asal ngomong, asal sebut dia gembala. Daud tidak asal sebut. Daud sungguh mengerti dan mengakui dan percaya Tuhan adalah gembalanya. Mari kembalikan porsi, bahkan nilai yang paling tinggi, sehingga arti kata gembala itu sungguh dan patut layak kita sebutkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak sembarangan. Haleluya. Tuhan Yesus gembalaku, karena Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kemana Engkau akan bawa kami, Engkau sudah cek dulu. Pekerjaan yang Engkau mau berikan kepada kami, Engkau sudah cek dulu. Karena Engkau ingin memastikan kami bahagia di situ. Karena Engkau ingin memastikan kami berhasil di situ. Terima kasih Tuhan. Inilah keyakinan kami yang kami mau bangun mulai hari ini. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kami akan selalu berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan. Kiranya hatimu mulai sekarang tidak hanya kepincut kepada Daud salah satunya, tapi hatimu kepincut kepada kami yang ada di sini, satu persatu, bahkan kepada siapapun yang mengikuti secara live ibadah ini, yang hatinya sungguh mau mengakui Engkau adalah gembala. Engkau pun kepincut kepada mereka, sehingga sekali lagi kemanapun kami pergi berperang melawan masalah kami, Engkau beri kemenangan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Saat ini kami sehati berdoa memberkati bangsa kota Malang ini, kota lain dan kota kelahiran kami, kota tempat kami tempat tinggal. Ada saudara-saudara kami di sini yang tinggal di Probolinggo. Tuhan berkati, Tuhan berkati Indonesia, berkati negara-negara lain dunia ini. Tuhan, nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Pakai setiap kami untuk terus kami menjadi terang dan terang. Untuk kami juga bisa memberi hidup kami jadi berkat, dimulai dari keluarga kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku memberkati setiap keluarga di tempat ini, biar ada pemulihan terus menerus hubungan suami istri, orang tua dan anak, dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang tidak benar disingkapkan dan diperbaharui di dalam nama Yesus. Terimalah saudaraku pembaharuan-pembaharuan di dalam rumah tanggamu dalam nama Yesus. Engkau yang mengalami sakit penyakit, terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus, karena Tuhan tidak pernah merancangkan sakit atas tubuhmu. Tuhan Yesus merancangkan damai sejahtera, sukacita, sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, tinggalkan tempat ini, menghadapi peperangan kami masing-masing. Tapi kami tidak takut, karena kami tahu bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun Engkau menyediakan hidangan buat setiap kami. Terima kasih
ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Perjalanan kami pulang pasti aman. Tiba di rumah kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Hamba-Mu berdoa memberkati semua yang mengikuti secara live dimanapun berada, mungkin juga ada dalam perjalanan. Engkau aman sampai tempat tujuanmu, saudaraku. Terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Bapak Ibu sekalian, domba-dombanya Tuhan Yesus, saat ini pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa kita, berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Gembala kita, dan juga persekutuan di dalam persekutuan bersama Roh Kudus. Ada hikmat sukacita dan ada hati yang gembira menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sungguh akan selalu mengakui dan percaya Tuhan Yesus sebagai Gembala kita, sama-sama kita mengakui dan berkata, Amin.